فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir termasuk pada ayat yang ke-113. Setelah sebelumnya Allah menyebutkan permintaan orang-orang Hawariyin yang minta diturunkan nampan besar yang berisi makanan. Mereka meminta Nabi Isa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat setelahnya, qalu nuridu an na'kula minha. Kata mereka, kami ingin makan darinya, makan dari sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab permintaan mereka yang sebelumnya. Mereka kepingin makan dari sesuatu yang langsung diberikan, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay nahnu muhtajuna ilal akli minha. Kami butuh untuk makan. Agar dengan dianggap permintaan mereka ini permintaan yang aneh. Kami minta ini karena memang kami butuh makanan. Dan yang menunjukkan bahwa permintaan ini bukan hal yang aneh adalah hadis qudsi dalam hadis Abu Dzar. Kata Nabi SAW, kata Allah, ya ibadi kullukum ja'iun. Wahai hambaku, semua kalian adalah dalam keadaan lapar. Fastat'imuni ut'imkum. Maka mintalah kepadaku makan. Aku akan memberi kalian makan. Sehingga tidak mengapa seseorang minta makan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dinasihati oleh Nabi Isa, mereka jelaskan sebab permintaan mereka itu, kenapa mereka minta itu. Qalu nuridu an na'kula min. Kami memang butuh makan. Kami ingin makan dari nampan tersebut. Wa tatma'innu qulubuna. Dan agar hati kami menjadi tenang, semakin bertambah keimanan kami. Nah, sehingga terkumpul pada kami ilmu yakin dan ainul yakin. Sehingga ini permintaannya sama seperti permintaan Nabi Ibrahim. Ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepada saya bagaimana cara engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Kata Allah apa? Qala awalam tu'min. Apakah kamu belum percaya? Qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Sudah, saya sudah percaya wahai Rabb, tapi agar semakin tenang hati saya. Bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan orang yang
mati, bukan. Tapi agar bertambah keimanan Nabi Ibrahim. Sehingga terkumpul pada diri seseorang ilmu yakin dengan ainul yakin. Ilmu yakin baru sebatas diilmui, belum disaksikan. Walaupun sudah yakin 100%, yakin Allah mampu menurunkannya. Tapi kan belum ada padanya ainul yakin. Ainul yakin keyakinan berdasarkan penglihatan langsung. Ketika saya beritahu, oh di simpang sana terjadi kecelakaan, kalian percaya? Karena yang menyampaikannya orang yang terpercaya, ya sudah percaya. Tapi akan beda rasa percayanya ketika kalian ke sana dan melihat apa? Langsung. Iya kan? Iya. Sehingga inilah bentuk permintaan Hawariyun kepada Allah SWT. Bukan karena meragukan, sebagaimana yang kita sebutkan kemarin. Tapi agar semakin bertambah keyakinan mereka. Agar terkumpul pada mereka dua jenis ilmu, dua jenis keyakinan. Ilmu yakin dan ainul yakin. Nah, ini maknanya kata mereka, wa tatma'inna qulubuna, dan agar menjadi semakin tenang hati kami. Sama seperti permintaan siapa? Nabi Ibrahim. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Baru kemudian diperintahkan Nabi Ibrahim untuk apa? Motong-motong burung itu. Kemudian ditunjukkan di hadapan beliau bagaimana Allah menghidupkan burung tersebut yang sudah dipotong-potong oleh Nabi Ibrahim. Paham sekarang jawaban mereka ini ya? Nah, ini alasan kami ya, wahai Nabi Isa, kenapa kami minta diturunkannya makanan tersebut. Wa tatma'inna qulubuna, dan agar semakin tenang hati kami, wa na'lama an qad saddaqtana, dan agar kami tahu bahwasanya engkau telah mendatangkan kepada kami berita yang jujur. Nah, dan engkau tidak berdusta kepada kami kalau engkau mendatangkan kepada kami kebenaran tersebut. Nah, ini maknanya sodak tanah engkau jujur kepada kami dengan membawa risalah. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami terhadap maidah tersebut orang-orang yang menyaksikan. Nah, sehingga kami saksikan langsung dengan mata kepala kami. Dan ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, laisal khabar kal ayan. Tidaklah berita itu seperti sesuatu yang disaksikan. Nggak akan sama antara semata-mata berita dengan sesuatu yang kita saksikan langsung. Bagaimanapun rincinya pemberitaan dari orang beda dengan kita yang melihat langsung. Sehingga ini ya bentuk permintaan Bani atau permintaan Hawariyun kepada Nabi Isa. Nah, tujuannya ini mereka sebutkan dalam ayat ini. Ini alasan, ayat ini alasan permintaan mereka yang sebelumnya. Qalu nuridu an naqula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad saddaqtana wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Nah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qala Isa bin Maryam. Maka Nabi Isa pun berkata, berdoa, dikabulkan permintaannya. Walaupun awalnya dinasihati oleh beliau agar jangan meminta hal-hal yang sifatnya itu iftiradiyah, yang belum terjadi. Nah, tunggu saja gitu. Jangan minta yang aneh-aneh lah gitu. Setelah mereka jelaskan alasan mereka, dikabulkan tidak permintaan mereka oleh Nabi Isa. Nabi Isa kabulkan. Nabi Isa berdoa, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama. Ya Allah, Rabb kami, turunkan kepada kami ma'idah dari langit. Takunu lana 'ida li awwalina wa akhirina wa ayatam minka. Yang mana ini akan menjadi Id, menjadi sesuatu yang terus berulang, yang tidak akan kami lupakan tanda ini. Ya, ini mukjizat turunnya apa ini? Makanan dari langit. Nah, agar menjadi Id bagi kami. Li awalina wa akhirina, baik bagi orang-orang generasi pertama maupun nanti sampai generasi terakhirnya, dan sebagai tanda darimu ya Allah, sebagai tanda-tanda kekuasaan darimu. Warzuqna wa anta khairur raziqin,
dan berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya Nabi Isa. Qala Allah, inni munazziluha alaikum. Saya akan menurunkannya kepada kalian. Akan. Karena kan ini belum terlaksana. Ini kan baru jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doanya Nabi Isa. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya akan menurunkannya kepada kalian. Faman yakfur ba'du minkum. Tapi ingat, Allah ngasih ancaman. Barang siapa yang kufur dari kalian setelahnya. Ini kan minta tanda, minta ayat, minta bukti. Barang siapa yang kafir setelah aku turunkan nanti, fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku mengazab seorang pun dari alam semesta ini. Ancaman ringan apa berat ini? Berat. Yang kafir setelah turunnya tanda ini, aku akan azab dia, aku akan siksa dia dengan azab yang belum pernah sebelumnya aku azabkan kepada seorang pun di alam semesta ini. Nah, kemudian nanti para ulama berbeda pendapat. Ayat ini jadi turun atau tidak? Sekarang kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan memang Allah tidak turunkan. Buktinya Allah Subhanahu wa taala, dan ini hasil pilihan mereka. Setelah dapat ancaman seperti itu, mereka memilih untuk tidak jadi apa? Turun. Udah nggak usah lah kalau ancamannya ngeri itu. Dan ini diperkuat dengan tidak adanya penyebutan kisah ini dalam Injil mereka. Menunjukkan peristiwa ini nggak pernah terjadi. Kan nggak jadi perayaannya. Turunnya apa ini? Makanan dari langit. Ada yang mengatakan jadi, cuma tidak disebutkan dalam Injil. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau, fa'akbara al-hawariyun annahum laisa maqsuduhum hadzal ma'na. Maka orang-orang Hawariyun pun mengabarkan bahwasanya tujuan mereka bukan makna tersebut. Bukan permintaan kami ini dalam rangka meminta yang iftiradiyah, meminta hal-hal yang belum terjadi. Bukan hanya sekedar ngeyel-ngeyelan. Permintaan kami itu bukan itu maknanya, kata mereka. Mereka bela diri gitu. Innama lahum maqasid salihah. Mereka punya tujuan-tujuan yang baik. Li ajlil hajah ila dzalik wa li ajlil hajah ila dzalik, dan karena mereka memang butuh kepada makanan tersebut, makanya mereka minta diturunkan makanan. Satu, mereka memang butuh. Dua, mereka punya tujuan-tujuan yang baik yang lainnya. Apa tujuan baiknya? Wa tatma'inna qulubuna, agar hati kami semakin tenang dengan keimanan kami. Bil iman, dengan keimanan. Hina naral ayati al-ayaniyah, tatkala kami melihat tanda-tanda yang bisa dilihat oleh mata. Tidak hanya semata-mata berita, tapi juga nampak buktinya langsung dengan mata kepala kami sendiri. Hatta yakunal iman ainal yakin, agar keimanan yang sudah ada itu menjadi iman yang ainul yakin, bukan lagi ilmal yakin. Nanti kalau paling puncaknya lagi udah masuk surga namanya hakul yakin. Itu tingkatan keyakinan. Yang pertama paling rendah ilmul yakin, kemudian naik lagi menjadi ainul yakin, tatkala sudah disaksikan, tatkala sudah dirasakan namanya hakul yakin. Paham ya? Sehingga keimanan yang ada itu menjadi iman yang ainul yakin, bukan lagi ilmul yakin. Kama kana qabla dzalika ilmul yakin. Sebagaimana iman tadi sebelumnya masih berupa ilmul yakin. Baru diilmui saja. Sekarang kita dengan hari kiamat, dengan surga dan neraka, keyakinan kita baru sebatas apa ini? Ilmul yakin. Karena kita belum melihatnya, belum merasakannya. Ketika kita melihat nanti kan didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan nanti surga. Ketika didekatkan, ditampakkan, naik keyakinan kita menjadi apa? Ainul yakin. Sudah kita lihat, oh iya, memang iya ini supaya surga dan neraka. Ketika masuk ke dalamnya, ja'alanallahu minhum, semoga Allah menjadikan kita termasuk di antaranya, maka semakin yakin lagi. Namanya hakul yakin. Yang betul, nggak semata-mata dilihat ternyata. Paham ya? Masalah kecelakaan tadi juga sama. Ketika kita dapat berita saja, kita percaya, itu baru apa? Bangun. Yang tidur bangun ya, langsung otomatis saja ke belakang itu ke kamar mandi. Ketika terjadi kecelakaan diberitahu, ya percaya kita. Tapi baru sebatas ilmu yakin. Ketika kita melihat kenyataannya, ketika kita berada di tempat saksi mata, ilmu yang ada pada kita atau keyakinannya namanya ainul yakin, karena kita melihat kecelakaan itu. Kalau kita yang di dalamnya, yang merasakannya, pengetahuan kita, keyakinan kita tentang kecelakaan itu namanya apa? Hakul yakin. Nggak akan ada ragu pun sedikit pun, orang aku apanya? Pelakunya yang mengalami. Beda-beda ya. Nah, yang diberitahu namanya ilmu yakin, yang melihat kecelakaan itu namanya ainul yakin, yang di dalamnya yang merasakan namanya hakul yakin. Paham tingkatannya? Nah, sehingga ini permintaan mereka supaya ilmu yakin mereka berubah menjadi, naik menjadi ilmu yakin. Makanya minta diturunkan langsung makanan dari langit. Nah, kama sa'ala al-Khalil alaihi salatu wassalam Rabbahu an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Sebagaimana Al-Khalil Ibrahim alaihi salam meminta kepada Rabbnya untuk ditunjukkan bagaimana dihidupkannya orang mati. Qala awalam tu'min, Allah membalas, apakah engkau masih belum beriman, belum percaya? Qala bala, sudah. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi agar hatiku semakin tenang. Fal abdu muhtajun ila ziyadatil ilmi wal yaqin wal iman kulla waqtin. Ini faedahnya. Dari permintaannya Hawariyin ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seorang hamba, ini di garis bawah itu kalimat bagus, dipindahkan ke buku catatan pun bisa. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ini kalimat-kalimat mutiara kayak gini loh ya Pak. Nah, fal abdu muhtajun ila ziyadatil ilmi wal yaqini wal iman kulla waqtin. Seorang hamba membutuhkan penambahan ilmu, keyakinan dan keimanan kulla waqtin. Setiap waktu, setiap saat kita butuh penambahan ilmu, penambahan keyakinan, penambahan iman. Ini dari kisah permintaannya Hawariyin. Mereka minta itu supaya bertambah keimanan mereka. Walihada qala, oleh karena itu mereka mengatakan, atau Allah mengatakan tentang mereka, wa na'lama angqad sadaqtana, dan kami yakin bahwasanya apa yang engkau datangkan kepada kami adalah yang benar, sesuatu yang benar. Aina'lamu sidqa ma ji'ta bih, kami ketahui apa kebenaran apa yang engkau bawa, annahu haqqun wa sidqun, bahwasanya itu adalah kebenaran dan kejujuran. Wa nakuna 'alaiha minasyahidin, dan kami terhadap maidah tersebut adalah orang-orang yang menyaksikan. Fatakunu maslahatan liman ba'dana, dan itu akan menjadi kemaslahatan bagi orang-orang yang setelah kami. Orang-orang setelah kami pun akan semakin yakin dengan apa yang engkau bawa, wahai Nabi Isa. Wa nashhaduhu laka, dan kami akan mempersaksikannya untukmu, akan kami jadikan sebagai bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang engkau sampaikan kepada kami adalah al-haq, buktinya engkau telah pernah menurunkan kepada kami ini dan ini. Jadikan bukti oleh Hawariyun atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Isa. Bukti ini salah satunya ini. Diturunkan dulu pernah untuk kami maidah dari langit. Nah, kami akan menjadi saksi. Ini makna yang kedua. Makna yang pertama, wa nakuna 'alaiha minasyahidin, maknanya kami menyaksikan langsung dengan mata kami turunnya apa ini maidah tersebut. Makna yang kedua, nanti kami di akhirat di hadapan Allah akan menjadi saksi untuk apa ini? Untuk membenarkanmu wahai Isa, bahwasanya memang yang engkau sampaikan adalah sesuatu yang hak. Paham ya maknanya? Ini dua makna dari wa nakuna 'alaiha minasyahidin. Fatakumul hujjah, sehingga akan tegak hujjah
Wa yahsulu ziyadatul burhan bidzalik, dan akan terhasilkan tambahan bukti akan hal tersebut. Nah, burhan itu kata aslinya itu adalah lapisan cahaya matahari. Lapisan cahaya matahari itu yang bagian yang paling terang dari matahari. Itu ketebalannya sampai 300 kilo. Itu aslinya burhan. Makanya dalam hadis itu disebutkan as-salatu nurun, was-sabru diya, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan. Itu semua tiga-tiganya jenis-jenis cahaya semuanya. Salat itu nur, itu cahaya yang enggak ada rasa panasnya. Sabar itu diya, rasa panas yang sinar yang ada rasa apanya? Panasnya. Karena kan sabar, berat menahannya, ada rasa panas dalam hati. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu adalah apa ini? Burhan, untuk memperterang. Karena burhan itu aslinya cahayanya apa ini? Matahari, lapisan pertamanya matahari. Itu aslinya burhan. Nah, kemudian dipakai menjadi hujjah, bukti. Karena itulah yang menerangkan perkara. Karena fungsinya sama untuk menerangkan apa? Suatu perkara. Itulah burhan, bukti. Nah, falamma sami'a Isa alaihi salam zalika, ketika Nabi Isa mendengarkan jawaban mereka, alasan mereka meminta, wa alima maksudahum, dan Nabi Isa telah mengetahui maksud dan tujuan mereka, ajabahum ila talabihim fi dzalik, maka beliau pun mengabulkan permintaan mereka tersebut. Ini menunjukkan yang kemarin, bahwasanya pertanyaan mereka ini, apakah mampu Rabbmu menurunkan, ini maknanya adalah permintaan mereka kepada Nabi Isa untuk berdoa. Iya kan? Buktinya makanya sekarang dikabulkan oleh Nabi Isa dalam bentuk apa? Doa. Menunjukkan yang mereka minta dulu kemarin itu sebenarnya apa? Bukan semata-mata bertanya meragukan, apakah mampu tidak Rabbmu menurunkan, bukan. Ini sebenarnya bahasa halus untuk apa? Minta didoakan kepada Allah. Makanya buktinya sekarang mau didoakan oleh Nabi Isa, ya kan? Nah. Faqala Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan kepada kami maidah dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Yang akan menjadi id, perayaan yang akan kami ingat-ingat dan kami ulang-ulang terus, baik untuk generasi pertama maupun generasi belakangan, dan sebagai tanda dan bukti darimu. Ai yakunu waktu nuzuliha idan wa mausiman. Waktu turunnya tersebut, hari turunnya tersebut akan kami jadikan sebagai id dan sebagai musim yang akan terus kami ingat-ingat. Bihi hadhil ayah al-azimah, kami mengingat-ingat tanda yang besar ini. Fatuhfad wala tunsa, sehingga akan diingat terus dan tidak pernah dilupakan, ala mururil awqat, bersamaan dengan bergulirnya waktu, wa taqarrurus sinin, dan berulangnya tahun demi tahun. Makanya dijadikan id, dijadikan hari raya, supaya jangan dilupakan peristiwa tersebut, kata mereka. Kama ja'alallahu ta'ala a'yadal muslimin wa manasikahum mudzakiran li ayati, sebagaimana Allah menjadikan hari Id kaum muslimin dan manasik mereka sebagai pengingat untuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa munabbihan ala sunanil mursalin wa turuqihim al-qawimah wa fadlihi wa ihsanihi alaihim, dan sebagai pemberi peringatan atas sunnah-sunnahnya, jalannya, metodenya para rasul dan nabi, dan metode mereka yang lurus serta keutamaan dan kebaikan mereka. Ini sebagai diingat-ingat jasanya para nabi ini pernah memintakan kepada Allah turunnya maidah, dan terbukti diturunkan untuk mereka maidah. Nah, agar kami bisa mengingat-ingat kebaikan dan jasanya para nabi dan rasul itu. Gitu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, dan berilah kami rezeki dan engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ai ij'alha lana rizqa, jadikan yang engkau turunkan itu sebagai rezeki untuk kami. Fasa'ala Isa alaihi salam nuzulaha wa an yakuna lihatainil maslahataini, dan maka Nabi Isa meminta turunnya hal tersebut, dan itu menjadi untuk dua kemaslahatan berikut ini. Yang pertama untuk maslahatuddin, kemaslahatan agama. Apa maslahat agamanya? Bi antakuna ayatan baqiyah, agar menjadi tanda yang terus dikenang sebagai bukti kebenaran dakwahnya dan risalahnya Nabi Isa. Ini maslahat apa ya? Agama, sebagai bukti dakwahnya Nabi Isa.
Wa maslahatud dunia, dan kemaslahatan dunia, wahia anna ahadan wahia an takuna rizqa. Maslahat yang dunianya, makanan ini sebagai bentuk apa ini? Rezeki. Karena Hawariyun juga saat itu lagi apa ini? Membutuhkan makanan. Sehingga permintaan ini mengandung dua kemaslahatan. Ada maslahat agamanya sebagai tanda bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran dakwahnya Nabi Isa, dan yang kedua maslahat dunia, yaitu ini sebagai apa ini? Rezeki, sebagai makanan karena mereka butuh makan saat itu. Selesai nih ya. Ini gambaran kisah yang terjadi antara Nabi Isa alaihissalam dengan Al-Hawariyun tentang masalah minta diturunkannya apa ini? Makanan dari langit. Nah, adapun lanjutan kisahnya insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya nanti insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.